EXP. Karena kalau kita lihat dari Sora ya, beberapa kali Sora lumayan kerepotan nih kalau laning dan juga team fight melawan Valentina yang lebih punya posisi bagus. Oh, Leomord. Kan bener kan, keluar damage nih yang punya dash pasti. Leomord yang keluar dengan Kari yang damage-nya udah cukup fighter tetap, tapi ya dia tetap mengutamakan sustain dibandingkan dengan full tank jungle karena ya Baxia Akai-nya udah ditutup, Fredrin juga udah ditutup. Tapi kalau Valen EXP ringkih banget gak sih, Prof? Nah, dia build-nya tetap yang tebel-tebel gitu. Tapi tuh basically dia adalah mage. Ya, dia mage dengan Lapu-lapu. lapu-lapu ternyata. Oke, Soranya akan bebas di sini. Soranya akan bermain dengan leluasa. Stormbind yang mungkin dia miliki juga akan sangat-sangat masif sekali efeknya. Karena kalau dari yang kita lihat juga beberapa kali kan pengguna dari Stormbind ini lebih dominan dibandingkan dengan Heaven's Wrath. Oke. Tapi adakah urgensi untuk ngambil ke arah tank jungler sekarang fighter minimal gitu? Kayak Guinevere juga bisa jadi opsi. Guinevere sih palingnya. Dan Harley! Oh, Harley! Welcome! Wow, Harley jungle. Beda lagi. Ya karena kita tahu sendiri kan. Cooldown. Ya udah pasti main cooldown, main purple buff juga. Space escape. Itu akan menjadi salah satu alasan kenapa Harley akan sulit untuk ditangkap. Bagaimana menurut kalian draft untuk kali ini? Ada badut sulap dari Magic Academy. Aku sih suka si Aurora Gaming ya. Ya udah, kita lihat ya Aurora berhasil atau tidak. Kejutan. Aurora, kalian mendapatkan 3 vote karena Harley muncul kali ini. Apakah akan menjadi pick yang menarik? Karena kita tahu sendiri Harley sempat mendapatkan buff. Dan inilah yang akan kita saksikan untuk di Best of 3 series. Dari game pertama, apakah akan menuju ke game yang ketiga? Dan seperti apa pertandingannya menuju ke knockout stage? Let's see to the land of dawn. Oke, Best of 3 series akan segera kita mulai. Match yang pertama, game yang pertama, Aurora versus Falcon. Jadi langsung saja switch stage. Mana suaranya? Hehehe. Penting banget. Bentar Pak, apa sih? Semangatnya ada. Pause dulu Pak. Ada. Ini kepencet gear. Gak bisa. Oke. Tapi ini dia untuk game pertama di Best of 3 series antara tim Falcons Mena versus Aurora Gaming. Orang kok nggak percaya tuh hebat. Bukan Kupa Pak, bukan Kupa. Iya, Kupa saya percaya, Kupa. Saya sering nendang Kupa sering. Bayangan Queen. Sering jadi Iya, bayangan Queen bisa. Kesian kuda Leomord tidak dijual terpisah. Justice for Kupa itu. Iya. Oke, Sanji. Tertinggal sepertinya. Satu wave di bagian bawah. Oke, masih aman aja sih sebenarnya, belum terlalu ada perubahan atau perbedaan yang signifikan juga. Tapi ini dia untuk set talent emblem dari TNZ, Assassin ternyata yang dipakai. Yep. Infuriage. Oke, sementara sekarang Paku terjebak sendirian, tapi Paku memberikan perlawanan, tidak ingin menyerah sendirian di dalam area river. Iya, dan dia juga bermain di dalam zona aman nih ya, di dalam rumputan. Oke, dan ini dia membawakan ke arah Infuriage dan juga Trail, Prof. Buset, dilawanin coba nih sama Sunrise. Sini lu maju lu. Mundur akhirnya Cloud. Masih lebih berani sih karena ada Festival of Blood juga ya. Yep, landingnya bakal sustain. Hentian sih. Oke, Sano. Oke, sementara sekarang Sano harus menghadapi 2 player sekaligus. Mundur sedikit, harus jauh lebih sabar. Oke, tapi di tengah Bagu. Yap. Sendirian dan Bagu hampir menjadi korban. Bagu berusaha untuk bisa mengelak dan juga menyelamatkan diri, tapi tidak bisa first blood kali ini. Wow, berhasil diamankan oleh Falcon. Yes, dan Bagu yang tumbang ya, flicker. Oke, ada flicker terlihat namun sekarang. Hey, cukup kaget kita tadi. Sama, agak sedikit mengejutkan, tapi harusnya belum ada damage yang cukup juga ya. TNC harus mundur. Again, di arah gold lane ini menjadi match up yang sering kali kita lihat juga antara Kari dan Cloud. Yang sebenarnya agak ada sedikit tekanan, tapi masalahnya Lunar. Dari depan yang berbeda, Boyet sendirian. Boyet diajar. Boyet dikepukin sendirian kali ini. Lunar. Oke, belum tidak sampai di sini. Lunar masih ingin lebih. Tapi bagian belakang, Sanji sudah menemukan di mana posisinya Lunar. Lunar yang masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Hanya saja sekarang tertangkap pasal Lunar. Terjebak sendirian. Bagu ingin mendapatkan ke arah troll, tapi coba lihat Sanji lompat indah untuk bisa mendekat ke arah rekannya, tapi TNC. Wow. Nakal kali ini. Walaupun sebenarnya poin killnya lebih banyak dari tim Falcons ya, tapi Aurora Gaming mereka dapetin turtle, mereka dapetin purple buffnya juga milik dari Boyet, Prof. Wah, ini terlalu banyak keuntungan ya, karena Boyet benar-benar langsung bisa ditumbangkan dengan instan juga ketika berhadapan dengan Lunar. Dan itu yang aku sering mention juga, sebenarnya efek dari Thunder itu damage-nya buat zoning luar biasa. Dan kebetulan Boyet juga kan tadi udah menggunakan Phantom Steed. Yep. Jadi ya mau gak mau dia gak punya Barbiel dan cuma bisa berpasrah diri di sana. Digebukin lagi dong, oke.
Kevin harus mundur, harus mencari posisi yang cukup aman. Sementara wave minion mulai memanggil. Oke, TNZ. Yap, Sano. Sudah ada pocket track tadi yang langsung dikeluarkan pula. Tapi dari Magic ya, masih bisa dihindarkan. Ada Blazing Duet. Ada dua ultimate yang harus ditelan oleh Sano. Yap, tapi memang Sanonya bertahan ya, dia masih cukup aman juga, belum ada poin kill yang bisa diciptakan oleh Aurora Gaming semenjak ada rotasi ke arah top. Sehingga kali ini mereka memilih untuk mundur perlahan dan di Falcons mereka tidak juga mengalami kerugian yang terlalu banyak. Mereka tetap bisa farming dengan cukup baik, Bro. Wah, ini kalau ngomongin farming ya, apalagi pemilihan dari item nih. Tim Falcons kayaknya emang lebih mau lagi-lagi ya ambil sustainnya dulu. Ada beberapa resep yang menuju ke arah dari War Axe. Tapi kalau kita lihat dari TNC, dia menuju ke Fire of Heaven. Dan sekarang engage lagi area jungle-nya. Pagu sekalipun. Ini kayaknya bakal menuju ke Dominance Ice harusnya. Dia harusnya bisa balancing nih dari physical dan magical damage yang akan dia terima. Oke. Sebenarnya kalau ngeliat dari Hilda-nya lebih ke Apex ya yang kita ingat ya. Digebukin dong ini, oke. Pocket track-nya masuk semua selesai. Tadi kayak ragu-ragu dari TNC ya, cuman akhirnya maju lagi deh. Iya, karena poke damage dari pagunya juga ngebantuin tadi kan Yap. buat nyicil lagi. Dan Oke. bahkan tadi tech chance-nya dibuka. Dan sekarang coba lihat Lunar yang mulai maju ke area terdepan guna untuk bisa nge-zoning beberapa pemain dan Kevin menjadi korbannya. Sanji yang bisa melihat dari kejauhan, sementara di tempat yang lain mereka harus merelakan turtle tersebut. Again, pertanyaannya ini siapa yang nantinya bisa menangkap TNZ dan juga si Gibum. Sehingga target locknya susah banget pastinya buat tech charge. Tapi Lunar versus Lapu-Lapu Sanji masih cukup aman. Mundur lagi, tapi Pagu lihat. Wah, dihajar lagi, digebukin lagi. Galak banget ya. Batu loh itu. Iya, Gak sakit tangannya. sakit. Tapi terus. gak apa-apa. Emang begitu. Biasanya kan kalau kata Bang Gape, kalau ada cobaan kenapa gak kita cobain? Itu harus. Laki-laki kan biasanya kan. Ada cobaan dicobain. Ya sama juga nih kayak begini nih. TNC yang mungkin susah ditangkap. Tim Falcons juga mencoba harusnya buat mencari cara gimana nih tangkap TNZ-nya. Nungguin blunder ya pasti, tapi Oke, sementara sekarang coba lihat Pagunya sendirian. Dan Pagunya menjadi korban aksi pengeroyokan dilakukan oleh Falcon. Komit ya. Bener-bener langsung komit loh ke Pagu biar ya seenggaknya meredam agar tidak terlalu leluasa untuk masuk-masuk ke jungle-jungle dari tim Falcons. Yep. Sementara itu TNZ sedang mengambil posisi. Siapa yang menjadi korban dari itu? Dia ada dari Magic dan juga Poker Freak. Tapi sepertinya Troll masih berhasil selamat. Ya tapi itu lumayan banget loh. Troll hampir tumbang. Dengan damage yang sebenarnya juga masih belum mumpuni ya harusnya untuk item pertama dari TNC yang menuju ke arah Fire of Heaven, Bro. ya masih butuh beberapa item lagi ya untuk bisa bermain dengan leluasa dan mungkin memberikan penetration lebih banyak lagi kepada para tankernya. Oke, Sano cukup berani tadi maju ke depan. Tapi ternyata kali ini Flicker harus dikeluarkan menyelamatkan diri. Di tempat yang lain ada pergerakan Sanji yang masih bertarung 1v1 situation melawan dengan TNG. Sanji masih memberikan perlawanan yang cukup sengit. Tapi sekarang coba lihat ada satu lagi. Pergerakan solo kill dari TNG. Tadi ya Sanji juga mau coba maju lagi. Wah, masuk ngegebuk kayak begitu. Gak baik nih tabiatnya baku-baku ini. Masih paku-paku ini ya. Oke, dan pertempuran kembali terjadi kah? Karena di area mid sudah semakin ramai. Lunar. Satu pukulan yang masih miss. Kenapa sih pulung-pulung ini ya? Gak baik tuh tabiatnya baku. Lihat tadi datang nampol. Iya. Tapi untungnya reaksi Falcons juga bagus. Dan turtle yang ketiga menjadi perfect turtle untuk TNZ sekarang. Ini akan bergulir lagi nih. Dan tim Falcons mereka masih belum bisa menemukan momentum untuk mereka bisa balikin keadaan, Bro. Ya ekonominya bakal ke arah dari Aurora Gaming ya udah pasti. Kalau dilihat dari item selanjutnya bakal menuju ke Starlium. Jadi otomatis TNZ nanti basic attack-nya akan memiliki true damage yang sangat-sangat mengganggu juga. Dan tidak melupakan bagaimana efek dari ya, hybridnya ya. Dari lifesteal-nya nanti akan membuat dia bakal mendapatkan HP dari basic attack atau bahkan mungkin dari skill yang dia lemparkan. Dan buat sekarang Kevin bersama dengan adanya Glowing Wand. Jadi ya dua mid laner ini sama-sama bikin Glowing Wand dan si Gibum selesai dengan dua item di Hunter Sword dan juga Golden Staff. Ini bisa jadi sinyal untuk team fight-nya Aurora loh. Kayak mereka bisa paksa untuk melakukan team fight di area mid lane. Karena mereka udah mendapatkan di bagian top lane dan mungkin mereka akan memberikan pressure-nya ke area mid lane atau bawah. Oke, sementara sekarang coba lihat Pagu di tempat yang lain. Masih ngajakin siapapun berantem setidaknya. Ada waktu tambahan untuk rekan-rekannya. Wah, ini BMI. Wait, di bawah, Troll sendirian. Ada satu lagi. Buat Crystal tadi tapi. Mau tidak mau Tectonic Charge dikeluarkan. Berkali-kali ya Tectonic Charge buat mundur aja dari trollnya juga. Dan dia yang harus bisa menerima damage tadi dari TNZ dan Pagu.
Ini mau gak mau harus dipanis sih kayaknya. Dengan hal-hal yang dia lakukan, maju, masuk, nyari informasi dengan begitu luasa. Oke, ada real world manipulation langsung dikeluarkan. Belum ada jawaban, tapi wave minion pun habis. Oke, masih aman ya. Harusnya belum bisa ditabrak juga untuk outer middle turret yang diinginkan oleh Aurora Gaming. Belum ada poin kill lagi yang bisa diciptakan sembari menunggu untuk TNC dan juga si Gibumnya punya item yang lebih mumpuni. Walaupun Sanot dari tadi ditekan dari tim Falcons, tapi so far Sanonya masih aman aja, bro. Ya Sano mungkin masih aman ya, tapi nanti kalau di mid game ternyata ditumbangin trollnya atau ditarget gitu kan sama TNC agak repot sebenarnya. Karena si Oke. Gibum sama TNC ini bisa langsung direct attack ke belakang kan. Dia bisa langsung BMI, bisa langsung space escape. Dan kita tahu sendiri dengan ada Deadly Magic. Magic yang begitu mematikan itu udah pasti nih akan membuat TNC semakin bebas pilih targetnya siapa. Iya, flicker semua lagi, nggak bisa lepas kan dari Deadly Magic kalau udah nangkep. Ya paling bisa kaburnya kalau misalkan biar nantinya nggak dicicil pakai poker tricknya. Tapi Lord sekarang sudah muncul. Pergerakan dari tim Falcons, mereka yang udah mulai coba untuk setup duluan karena harusnya si Gibum show di arah atas. Oke, dan sekarang Pagu masih mencari celah. Ada satu lagi Brave Factor dikeluarkan. Ada Barbell yang memang sudah dipanggil. Siap untuk bisa touring dan juga mencari lawan yang begitu mengerikan. Hanya sekarang Boyan dia sendirian tengah. Di tengah terjebak, tapi di tempat yang lain ada sebuah keajaiban muncul. Sanonya sendirian. Sanji pun masih berusaha untuk bisa mundur. Sanji berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Tapi 3 rekannya sudah menghilang. Bisakah Sanji bertahan satu yang terakhir dan Sanji down. Sementara Troll masih mencari arah pulang. Satu yang terakhirnya Troll lala ketemu bulan di situ dan selesai. Selesai. Terwipe out. Wipe out. Walaupun memang dari tim Falcons dapat Lord ya, cuman akhirnya ini menjadi Lord yang sangat-sangat merugikan sendiri untuk tim Falcons. Bahkan inner turret juga udah mulai dihancurin. Lordnya juga nggak bisa jalan terlalu jauh. Dan Aurora Gaming menjadikan keputusan mereka untuk lanjutin team fight menjadi hal yang baik untuk mereka. Wah jujur ini salah satu gambaran ya kenapa aku bilang team fight sekarang tuh harusnya lebih diutamakan dibandingkan dengan objektif Lord. Karena keuntungan yang didapatkan sama goldnya Lord itu udah diturunkan untuk base pendapatannya atau base goldnya. Jadi ya secara nggak langsung apa yang nanti akan dimiliki sama Aurora Gaming akan jauh lebih melimpah. Karena mereka mendapatkan wipeout, mereka mendapatkan 5 total kill. Sementara tim Falcons mereka sharing gold dari Lord, tapi secara keuntungan lihat mereka malah kehilangan dari inner turret di bagian mid lane. Sekarang bottom lane juga terancam, area jungle-nya nggak ada yang aman jadinya untuk tim Falcons. Iya, apalagi dari tadi Sora sama Hilda-nya juga kan masuk-masuk terus. Dan ini akan semakin leluasa lagi sih visionnya. Dengan keunggulan ataupun dari segi itemization yang sudah cukup mumpuni dari Aurora Gaming, ini udah nggak akan segan-segan untuk makan troll terus-terusan sekarang. TNC cukup berani. Biasa. Itu. Cek. Main sulap. Betul, cek opak dulu. Oh, sakit banget. Rosa udah punya lightning transient tadi. Iya. 1 kali void blast. Kena 2 bar tadi deh. Ditambah lagi. Buset ya Sano masih bertahan harusnya. Oke, Sano masih bisa kabur. Tapi lihat 1 kali Deadly Magic yang dimana poker tracknya nggak terlalu banyak masuk, bisa langsung sebegitu loh. Ya makanya dia udah punya Lightning Transient juga, udah punya Divine Glaive. Tinggal menunggu sih last itemnya ini bakal kemana. Kalau misalkan emang butuh defensif, kayaknya mungkin butuh Bloodwing saja kali ya. Karena kan semakin susah tuh nanti nangkepnya. Movement speednya juga semakin lebih tinggi. Space Escape ngebuat dia dapetin movement speed tambahan juga. TNC makin sulit buat ditangkap jadinya. Ya benar, barusan ada 1 tanda lagi yang udah langsung dikeluarkan. Bahkan tuh sekarang mereka melakukan sebuah team fight. Tepat berada di depan dari area pertahanan dari tim Falcon. Hanya saja 2 player dari Aurora berhasil dihancurkan. Troll merasakan hal yang sama TNC. Poker trick yang masuk tadi. Ya, poker track masuk dan dia juga susah pasti ditarget ya dengan Burst Fighter. Dan kali ini tim Falcons mereka kehilangan 2 pemain dan 3 base turret terekspos. Masih coba untuk dipertahankan walaupun si Gibum. Oke. Sanji hampir saja tapi Boyen baru keluar masuk garasi lagi tuh kendaraan. Motor ya. Iya. Baru diangetin dan dinyalain ya gitu. Iya, dan ini susah banget sih nangkep si Gibum TNC yang menjadi damage dealer tumpuannya juga untuk Aurora. Belum lagi nangkep Rosa gimana cara? Nah itu tuh kayak lini belakangnya susah Rosa banget. free banget dari tadi. Ya semenjak adanya Grok ya berarti mereka langsung membuka potensi untuk mengambil hero-hero yang sulit untuk ditangkap. Cloud, Harley salah satunya. Dan Lord kayaknya bakal free. Oke. Dan Lunar sudah mengetahui di mana saja posisi pemain-pemain dari Falcon. Dan sekarang ada sebuah aksi pemukulan dilakukan.
walaupun Lunarnya tadi langsung diangkat begitu saja, tapi setidaknya sekarang Lunar masih sanggup untuk bisa ngebadanin rekan-rekannya. Nah, itu tadi bagus banget sih kombonya. Real Manipulation ngasih efek slow, TNC-nya langsung hadir. Deadly Magic yang connect. Membuat dari Troll pun gak bisa berkutik sama sekali. Di Falcons, mereka dalam keadaan yang sangat-sangat sulit pastinya. Karena ditabrak. Oke, bahkan tuh sekarang coba lihat apa yang akan terjadi. Karena masih ada Sigi Boom. TNC bergantian menghantarkan damage. Aurora mereka walaupun hampir menyentuh angka 10.000 gold lead sekarang, gak mau terlalu gegabah. Mereka akan menunggu Lord untuk hadir, menjadi daya dobrak lagi untuk bagaimana tim Falcons harus bisa mempertahankan high ground mereka karena minim banget. Siapa yang bisa jaga high ground? Oke, dan Lord masuk. Wow. Efek